Salam jemaat Tuhan, saya Aneng mengucapkan selamat datang di Kingdom Devotion pada hari ini. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berada di Injil Markus 16 ayat 6-8. Saya akan membacakan buat saudara semuanya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadaku." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus itu sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini kita beri judul mengalami keselamatan, mengalami kebangkitan Yesus, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kebangkitan Yesus, para perempuan itu bersedih dan merasa kehilangan orang yang dikasihinya, saudara. Itulah kenapa mereka mau meminyakin kaki Yesus, saudara. Akan tetapi kebangkitan Yesus mengubahkan hidup mereka. Sebelum mengalami kebangkitan Yesus, mereka bersedih dan mengalami kehilangan harapan, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah yang dialami perempuan itu setelah kebangkitan Yesus, saudara? Yaitu di dalam ayat 6 yang sudah saya bacakan tadi, yaitu mereka melihat mukjizat dan suasana hati mereka berubah mempunyai damai sejahtera, berubah mempunyai sukacita yang daripada Tuhan sendiri, yaitu dia mengalami kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hati dan di dalam pikirannya, karena dia mengalami perubahan di dalam kebangkitan Yesus, saudara. Yang kedua yaitu mendapatkan mandat untuk memerintahkan pesan ilahi kepada murid-murid Yesus, yaitu di dalam ayat 7, saudaraku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah Yesus bangkit, perempuan itu diberikan mandat daripada Tuhan untuk memberitakan pesan kepada murid-muridnya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu yang ketiga yaitu mereka lebih berhikmat karena berhati-hati, dan pada akhirnya mereka menjadi pemberita kebangkitan Yesus itu sendiri, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus sudah mengubahkan para perempuan-perempuan itu, saudara. Sebelum perempuan-perempuan itu mengalami kebangkitan, perempuan-perempuan itu hanya mendukung pelayanan Tuhan Yesus dari belakang saja, saudara. Dan tidak mau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan sebelum dan sesudah itu sangat berbeda, karena mengalami perubahan. Kuasa kebangkitan Yesus ada di dalam perempuan-perempuan itu, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang perlu Tuhan ubahkan di dalam setiap kehidupan kita, saudara? Saudaraku, mari kita izinkan Tuhan masuk dalam setiap kehidupan kita, supaya Tuhan mengubahkan apa yang kita pergumulkan, apa yang kita kekhawatirkan dalam apapun, dalam hubungan kita dengan keluarga kita, dalam hubungan kita dengan anak, suami kita, saudara kita, teman-teman kita, lebih itu pun hubungan kita daripada Tuhan sendiri, saudara. Tuhan
bisa memberikan mujizat, Tuhan bisa mengubahkan melewati Paskah ini saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita kehilangan pengharapan kita, damai sejahtera dan sukacita kita saudara. Tetapi ingatlah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus bisa mengubahkan segalanya apa yang kita perlukan, apa yang kita pergumulkan di dalam setiap kehidupan kita ini saudaraku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita izinkan Tuhan masuk di dalam hati kita, di dalam setiap langkah kita, supaya apapun yang Tuhan kehendaki bisa diubahkan di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di Paskah ini kuasa kebangkitan Tuhan berharga di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita diubahkan, supaya kita diberikan mujizat seperti perempuan-perempuan itu tadi yang ada di dalam Injil Markus 16 ayat 6-8, supaya apapun yang terjadi di perempuan-perempuan itu terjadi juga di dalam setiap kehidupan kita saudaraku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekiranya sampai di sini perenungan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati pikiran kita untuk satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kembali ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, Engkau berikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kami ya Tuhan menjadi perempuan-perempuan yang bijak ya Tuhan, supaya menjadi perempuan-perempuan yang diberi mandat ya Tuhan untuk memberitakan berita keselamatan-Mu yang kudus daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan selalu membimbing kami ya Tuhan, selalu mengubahkan kami ya Tuhan, apapun yang tidak Engkau kehendaki di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap hidupan kami ya Tuhan, hati pikiran kami ya Tuhan, tingkah laku kami ya Tuhan hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Jadikanlah kami ya Tuhan perempuan-perempuan yang bijak ya Tuhan, yang mengalami kebangkitan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin.